Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pernah nggak sih teman-teman merasa kalau sebuah aturan dibuat bukan untuk mempermudah, tapi justru membuat beberapa pihak dirugikan? Nah, itulah pertanyaan yang saat ini mulai ramai dibahas oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan tampil di Asian Games 2026. Bukan karena Indonesia tidak mendaftar, bukan karena Indonesia terkena sanksi, bukan juga karena Indonesia mengundurkan diri, tetapi karena sebuah regulasi baru yang dibuat AFC bersama Dewan Olimpiade Asia atau OCA. Dan yang membuat banyak supporter bertanya-tanya adalah apakah aturan ini memang dibuat demi meningkatkan kualitas kompetisi, atau justru tanpa disadari telah menutup peluang negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hari ini kita akan membahas semuanya, mulai dari aturan baru AFC, alasan Indonesia gagal tampil, protes dari Komite Olimpiade Indonesia, hingga pertanyaan besar yang kini muncul di kalangan supporter Garuda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel Irfan dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Dalam keterangannya di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2026, Pak Erick mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia tidak akan tampil di Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Jepang. Pernyataan itu sontak membuat banyak supporter bertanya, "Loh kok bisa?" Padahal selama ini Indonesia selalu berpartisipasi dalam cabang sepak bola Asian Games. Namun kali ini situasinya berbeda. Erick menjelaskan bahwa absennya Timnas Indonesia bukan karena keputusan PSSI ataupun pemerintah, melainkan karena regulasi yang telah ditetapkan oleh AFC dan OCA. Singkatnya, Indonesia tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan disinilah awal dari polemik tersebut. Untuk Asian Games 2026 nanti, jumlah peserta cabang sepak bola dibatasi. Kategori putra hanya diikuti oleh 16 negara, sedangkan kategori putri hanya 12 negara. Masalahnya bukan di jumlah peserta, masalahnya adalah cara menentukan peserta. AFC memutuskan bahwa 16 peserta sepak bola putra Asian Games 2026 harus berasal dari negara-negara yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Artinya sederhana, kalau negara Anda tidak lolos ke Piala Asia U23, maka otomatis tidak bisa tampil di Asian Games. Tidak ada jalur undangan, tidak ada jalur ranking, tidak ada jalur wildcard, tidak ada pertimbangan prestasi sebelumnya. Hanya satu syarat, lolos Piala Asia U23. Dan Indonesia gagal memenuhi syarat tersebut. Kita tentu masih ingat bagaimana perjalanan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Saat itu, skuad Garuda Muda bahkan berstatus sebagai tuan rumah. Harapan masyarakat sangat besar. Banyak yang yakin Indonesia mampu lolos, namun kenyataannya berkata lain. Tim asuhan Gerard Van den Broek gagal mengamankan tiket menuju putaran final. Kegagalan itu memang menyakitkan, tetapi mungkin tidak ada yang menyangka bahwa dampaknya akan sejauh ini. Karena ternyata kegagalan lolos ke Piala Asia U23 juga berarti kehilangan tiket menuju Asian Games. Sebuah konsekuensi yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Disinilah muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan. Mengapa AFC menghubungkan Asian Games dengan Piala Asia U23? Bukankah Asian Games adalah ajang multi-event olahraga Asia? Bukankah seharusnya seluruh negara anggota OCA memiliki kesempatan untuk berpartisipasi?
Mengapa kini aksesnya dibatasi hanya melalui satu turnamen? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai bermunculan di media sosial. Dan jujur saja, cukup masuk akal untuk dipertanyakan. Karena selama bertahun-tahun Asian Games memiliki identitas tersendiri. Ajang ini berbeda dengan Piala Asia, berbeda dengan kualifikasi Olimpiade, berbeda dengan turnamen AFC lainnya. Namun sekarang semuanya seperti disatukan dalam satu jalur. Banyak pihak beranggapan bahwa keputusan ini dibuat demi efisiensi. Dengan peserta yang lebih sedikit, jadwal pertandingan menjadi lebih ringkas. Biaya penyelenggaraan akan lebih rendah. Manajemen turnamen lebih mudah dari sisi organisasi. Alasan itu mungkin masuk akal. Tapi dari sisi perkembangan sepak bola Asia, belum tentu. Karena negara-negara berkembang justru membutuhkan lebih banyak kompetisi internasional, mereka membutuhkan pengalaman, mereka membutuhkan pertandingan melawan tim kuat. Mereka membutuhkan panggung untuk berkembang. Ketika akses menuju kompetisi semakin dibatasi, maka kesempatan berkembang juga ikut berkurang. Dan Indonesia menjadi salah satu korban dari sistem tersebut. Yang menarik, ternyata Indonesia tidak sendirian. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengungkapkan bahwa sejumlah negara lain juga menyuarakan keberatan terhadap regulasi ini. KOI bahkan sudah lebih dahulu mengajukan protes. Mereka berusaha memperjuangkan agar timnas Indonesia tetap memiliki peluang tampil di Asian Games. Namun sampai hari ini belum ada perubahan keputusan. Artinya, regulasi tersebut masih tetap berlaku dan Indonesia tetap berada di luar daftar peserta. Kalau kita melihat perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, situasi ini terasa cukup ironis. Indonesia sedang berada dalam fase kebangkitan, ranking FIFA meningkat, prestasi kelompok umur mulai membaik, tim senior mampu bersaing di level Asia, liga domestik juga terus berbenah, naturalisasi berjalan masif, antusiasme supporter juga sangat luar biasa. Tetapi justru di saat sepak bola Indonesia sedang tumbuh, kesempatan tampil di salah satu ajang terbesar Asia malah hilang. Tentu ini menjadi pukulan tersendiri. Bukan hanya untuk pemain, tetapi juga untuk proses pembangunan sepak bola nasional. Sekarang mari kita bicara secara objektif. Apakah AFC sengaja membuat aturan agar Indonesia tidak ikut Asian Games? Jawabannya tentu tidak sederhana itu. Tidak ada bukti bahwa regulasi ini dibuat khusus untuk Indonesia. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh negara Asia, namun bukan berarti aturan itu tidak bisa dikritisi. Karena sebuah regulasi yang berlaku umum tetap bisa menghasilkan dampak yang tidak adil bagi sebagian pihak. Dan disinilah letak perdebatan yang sebenarnya. Bukan soal AFC menargetkan Indonesia, tetapi apakah regulasi ini benar-benar menjadi solusi terbaik untuk sepak bola Asia, atau justru menciptakan masalah baru. Bagi Indonesia, yang terpenting sekarang bukan lagi meratapi kegagalan, melainkan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Karena satu hal yang pasti, jika ingin tampil di panggung-panggung besar Asia, maka Indonesia harus memastikan lolos dari babak kualifikasi. Tidak boleh lagi ada kesalahan yang sama, tidak boleh lagi kehilangan momentum. Dan yang lebih penting, pembinaan pemain muda harus semakin diperkuat. Karena masa depan sepak bola Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemain naturalisasi, tapi juga oleh kualitas generasi mudanya sendiri. Teman-teman, absennya timnas Indonesia di Asian Games 2026 memang mengecewakan. Namun di balik kekecewaan itu ada pelajaran besar yang harus dipetik, bahwa dalam sepak bola modern, satu kegagalan bisa berdampak ke banyak hal. Dan sebuah regulasi baru bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Sekarang pertanyaan untuk teman-teman, apakah menurut teman-teman aturan AFC ini sudah tepat? Atau justru dievaluasi karena merugikan banyak negara berkembang termasuk Indonesia? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.